Semua itu harus membuat kita percaya diri untuk menghadap. Kita harus meninggalkan warisan kolonialisme yang menjadikan bangsa kita bermental budak, karakter rendah diri, pecundang, dan selalu pesimis dalam melihat hari esok. Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas negatif, buat sesama anak bangsa saling mencela, saling mengejek, dan saling menfitnah. Karena kita adalah bersaudara, saudara sebangsa dan setanah air. Kita harus membangun fondasi kultural yang kuat. Kita harus bersatu dan berdiri gagah untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, yang semakin ekstrim, dan berubah dengan sangat cepat. Hanya bangsa yang cepatlah yang akan memenangi persaingan global. Kita harus ingat bahwa kita pernah menjadi tempat bagi negara lain untuk belajar. Belajar tentang Islam, belajar tentang seni budaya, belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Kebanggaan inilah yang harus kita rebut kembali. Kebanggaan terhadap kreasi dan karya sendiri. Kebanggaan terhadap produk sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai bangsa yang besar dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mempunyai ratusan suku dan ribuan pulau, maka bangsa Indonesia harus percaya diri untuk meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan. Kita harus percaya pada kekuatan bangsa kita sendiri. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kita mampu untuk meraih kemajuan. Dulu kita takut terhadap masuknya bank-bank asing ke negeri kita. Ternyata bank-bank nasional kita mampu bersaing dan kini menjadi bank-bank besar dan bank-bank modern. Kita memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa, yakni anak-anak muda. Anak-anak muda kita banyak yang menjadi juara Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade Biologi. Anak-anak muda kita telah menunjukkan prestasi mereka, mulai dari menjadi hafiz Al-Quran, berprestasi dalam karya robotik, sangat inovatif sebagai startup, dan juga kreatif dalam berkesenian sampai di panggung-panggung dunia. Demikian pula dengan industri kreatif dan film-film nasional kita yang banyak digerakkan oleh anak-anak muda semakin digemari dan ditonton oleh banyak orang. Tapi semua keunggulan itu tidak harus terlena, membuat kita berpuas diri. Masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Masih banyak janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan. Sebagai refleksi bersama, kita harus jujur mengakui. Kita harus jujur mengakui bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok Nusantara tidak menikmati aliran listrik. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang kompetitif ketika biaya logistik kita masih mahal. Tidak mungkin kita menjadi poros maritim dunia kalau kita tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas. Kita juga menghadapi tantangan untuk terbebas dari jebakan sumber daya alam. Setelah selesainya booming migas di tahun 70-an, selesainya booming kayu di tahun 80-an, era booming mineral yang juga telah berakhir, bahkan beberapa komoditas lainnya merosot tajam. Karena itu kita harus berubah, Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita harus menyelesaikan semua masalah secara cepat. Itu artinya kita juga harus membuat garis tegas. Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita. Kita harus berani melawan pencurian sumber daya alam laut kita.
Kita harus berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita. Kita harus berani menjaga setiap jenggal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat kita. Kita telah berani membubarkan Petral. Kita berani alihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif. Kita tegas menyatakan perang pada bandar-bandar narkoba yang merusak masa depan generasi muda kita. Kita juga harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstremisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita. Tidak ada halangan bagi kita untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berani bersikap tegas karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan jiwa kita semuanya. Pancasila adalah pemersatu kita semua, yang harus kita hayati, yang harus kita amalkan, yang harus menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pemerintah mengambil inisiatif membentuk unit kerja Presiden untuk pembinaan ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi pada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa. Saudara-saudaraku di Sabang, Assalamualaikum, Kurul, semangat. Untuk memenuhi janji kemerdekaan, mengharuskan kita bekerja lebih fokus. Pada tahun pertama Kabinet Kerja, pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Pada tahun kedua, pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Pada tahun ketiga, pemerintah bergerak lebih fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tahun 2017 ini tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas, Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Kita ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, Polri, pers, budayawan, mahasiswa dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama. Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan